Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Muhtarom di mata pelajaran fikih yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 4 mata pelajaran fikih terkait dengan materi hutang piutang, gadai dan hewalah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus di subbab hutang piutang atau al-qard. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Amin. Anak-anakku, KD yang akan kita pelajari adalah 3.6 menganalisis ketentuan hutang piutang, gadai dan hewalah. 4.6 mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara hutang piutang, gadai dan hewalah. Indikatornya nanti yang pertama menjelaskan pengertian hutang piutang, menyebutkan rukun dan syarat hutang piutang, mengidentifikasi ketentuan hutang piutang dan mempraktekkan tata cara hutang piutang. Adapun tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini dengan metode kalian melihat video, membaca, diskusi dan sebagainya, nanti siswa dapat menjelaskan pengertian hutang piutang dengan baik dan benar. Yang kedua, nanti siswa dapat menyebutkan rukun dan syarat hutang piutang menurut syariat Islam. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ketentuan hutang piutang menurut syariat Islam. Dan yang keempat adalah siswa dapat mempraktekkan tata cara hutang piutang. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama pengertian hutang piutang. Hutang piutang atau al-qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain atau dain. Ini juga sangat terkait dengan istilah qard. Dari istilah dain itu sangat terkait dengan istilah qard yang menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi fikih, menurut istilah bahwa akad utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Ingat, dikembalikan dalam jumlah yang sama, tidak boleh lebih. Kemudian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hutang piutang adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya kurang lebih, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Dan dasar hukum berikutnya adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim 2 kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang atau muqrid akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam 2 kali menghutangi seperti pahala sedekah 1 kali.
Rasulullah juga bersabda, bahwasanya pada malam aku diangkat ke langit, aku melihat di atas pintu surga tertulis, as-sadaqatu bi asyrin amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyara. Bahwasanya pahala sedekah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sementara pahala hutang piutang, berhutang piutang dilipat gandakan menjadi 18 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Misyah. Anakku, adapun hukum hutang piutang, hukum asalnya adalah mubah bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang memberi hutang. Sebab yang memberi hutang termasuk orang yang menolong sesamanya. Hukum asal ini bisa berubah menjadi wajib bagi orang yang menghutangi jika peminjam ini benar-benar dalam keadaan terdesak. Jadi ketika kondisi terdesak, yang berhutang maupun yang memberi hutang sama-sama hukumnya wajib. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan." Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Yang ketiga, hukum asal hutang piutang yang sunnah bagi yang memberi hutang dan mubah bagi yang memberi hutang bisa berubah menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya kurang lebih, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Adapun yang menjadi rukun hutang piutang ada 3. Yang pertama adalah 2 orang yang berakad, yakni pemberi hutang dan orang yang berhutang. Yang kedua, harta yang dihutangkan. Dan yang ketiga, sigat ijab kabul. Adapun syaratnya, 2 orang yang berakad, pemberi hutang dan orang berhutang, harus 1 syarat pemberi hutang antara lain harus tabar, artinya orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan rasyid, artinya pandai serta dapat membedakan yang baik dan buruk. Adapun syarat orang yang berhutang, orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai atau ahliyah al-mu'amalah, artinya kelayakan melakukan transaksi, yakni harus merdeka, balik, dan berakal sehat. Adapun harta yang dihutangkan, syaratnya harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. Dan yang kedua, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Adapun syarat sikat ijab qabul, ucapan antara 2 pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang harus jelas. Misalnya ucapan ijab, saya menghutangimu atau memberi hutang sekian. Dan qabulnya, saya menerima atau saya ridho, dan sebagainya. Adapun ketentuan hutang piutang. Pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun atau tolong-menolong. Meskipun demikian, sikap ini terkadang berujung permusuhan dan perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui dengan jelas tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk itu, agar akad hutang piutang
dapat terhindar dari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hal ini yang perlu menjadi catatan adalah bahwasannya cara seorang membayar hutang adalah cermin bagaimana rezekinya akan datang. Maka orang yang bersulit hutang, maka rezekinya juga akan sulit untuk datang. Anak-anakku, ketentuan hutang piutang yang pertama adalah hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Sekali lagi, jangan pernah tidak mencatat utang piutang. Karena biasanya sumber perselisihan itu adalah karena transaksi utang piutang itu tidak catat, sehingga tidak ada hitam di atas putih kapan harus membayar, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak-anakku, bahwasanya pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba yang haram hukumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya kurang lebih, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Rawahu al-Baihaqi. Yang artinya kurang lebih, setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya adalah riba. Ingat, hal ini terjadi jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Sedangkan kalau tidak, misalnya sebagai ucapan terima kasih, nanti kita akan bahas di berikutnya. Ingat, kalau kata riba, hati-hati, utang itu jangan sampai kita terlibat riba. Yang besar nih, dibayar kena bunga, telat bayar didenda, dilunasi kena penalti. Kira-kira utang di mana? Tahu sendiri ya. Itulah diantara jahatnya riba. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibli faja'ahu yataqadau faqala sallallahu alaihi wasallam utuhu fatalabu sinnatu falam yajidu lahu illa sinnan faqala utuhu faqala awqaitani wafallahu bika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Rawahul Bukhari. Yang artinya kurang lebih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi mempunyai hutang kepada seorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya, maka beliau berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dia pun menjawab, engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah SWT membalas dengan setimpal.
Maka Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Jadi, kalau tadi hutang yang ada kelebihan dipersyaratkan di awal, itu hukumnya riba. Sementara kalau tidak dipersyaratkan, akan tapi ketika membayar dilebihkan sebagai ucapan terima kasih, itu memang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Anak-anakku, yang keempat, yang menjadi ketentuan hutang piutang adalah berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain alias berhutang dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka yang perlu menjadi catatan kita adalah hutang itu wajib dibayar walaupun tidak ditagih. Kenapa? Karena meskipun kita menjadi miskin karena membayar hutang, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih terhormat daripada kita membawa hutang dalam keginaan dan kematian. Oleh karena itu, yuk jangan minjemnya melas, bayarnya malas. Kemudian yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang, sementara keadaan sangat mendesak. Dan yang keenam adalah jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang. Jangan sembunyi. Jangan kemudian banyak alasan. Karena hal ini akan memperparah keadaan dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Dan yang terakhir, segera melunasi hutang. Orang berhutang hendaknya segera melunasi hutangnya tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang zalim. Sebagaimana hadis Rasulullah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani dzulmun fa idza utbi ahadukum ala mali falyatba, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anakku, ini hanya sekedar meme, gambar, ilustrasi. Jadi kalau kita menagih hutang kepada saudara kita itu bukan karena kita membencinya, tapi karena kita sangat menyayanginya. Kita ingin agar saudara kita itu selamat di dunia dan akhirat. Karena hutang itu tetap akan selalu ada sampai yaumil qiyamah. Bahkan sampai mati pun hutang masih tetap ada. Dan jangan seperti ini ya. Waktu butuh hutang, ya Allah, nyembah-nyembah, ngerayu-ngerayu habis-habisan. Jadi saudaraku, sekali lagi, kaitan hutang piutang, yuk kita bayar sesuai dengan kesepakatan. Jangan menunda-nundanya, dan janganlah hutang piutang yang awalnya dilandasi kasih sayang menjadi kebencian dan perselisihan. Kemudian ketentuan hutang piutang yang ke-8 adalah memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya kurang lebih, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dengan ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Jadi bagi orang yang memberi hutang, apabila sampai dengan jatuh tempo, kemudian yang berhutang belum bisa membayarkannya, maka tidak usah berkecil hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, lahu bi kulli yawmin shadaqatun qabla an yahillat dain. Fa idza hallat dainu fangdahu falahu bi kulli yawmin mithlihi shadaqatun. Pemberi hutang setiap harinya mendapat pahala bersedekah senilai piutangnya sebelum jatuh tempo. Maka apabila telah jatuh tempo lalu dia memberikan penangguhan pembayaran, maka setiap harinya dia mendapatkan pahala bersedekah senilai 2 kali lipat piutangnya. Hadis riwayat Ahmad. Anak sekalian, kemudian yang perlu menjadi catatan kaitan dengan tambahan dalam utang piutang, ada 2 macam penambahan pada qard atau utang piutang. Yakni yang pertama, penambahan yang disyaratkan. Nah, yang demikian ini dilarang berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan, aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu dan lain-lain. Atau kalau bahasa anak gel itu ada udang di balik rempah, ya kalau di balik batu mah biasa ya. Nah, jadi ada modus, ada modus memberi hutang karena memang ada modus, ya itu tidak dibenarkan, dilarang itu. Jadi memberi hutang itu harus ikhlas. Nah, jadi kalau memberi hutang karena disyaratkan, ada manfaat yang disyaratkan, atau karena modus atau manfaat lainnya, ya yang demikian termasuk rekayasa dan dapat menjadi riba. Yang kedua adalah penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seorang melunasi hutang kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga ia bisa terbebas dari kesulitan, maka yang ini hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Sebagaimana tadi di atas, bahwasanya Nabi pernah berhutang unta yang seumuran sekian, kemudian dikembalikan dengan yang umurnya lebih. Hal ini sebagai ucapan terima kasih. Tapi sekali lagi, penambahan ini tidak disyaratkan. Nah, adapun hikmah hutang piutang, ada berapa hikmah bagi orang yang berpiutang, orang yang memberi hutang. Yang pertama adalah menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelapangan rizki. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Dan yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Sekali lagi, orang yang berpiutang atau memberi hutang, dia tidak ada maksud lain selain menolong. Tidak ada modus, semata-mata sebagai wujud rasa syukur, sikap peduli, solidaritas, karena ingin mempererat tali silaturahmi dan ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang berhutang, yang pertama adalah menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang, kemudian beban hidup menjadi lebih ringan karena tadi tidak terjerat rentenir. Jadi memang dikembalikan dalam jumlah yang sama dan tidak ada syarat-syarat yang memberatkan dan merugikan.
Yang keempat adalah dapat membantu terpenuhnya kebutuhan hidupnya. Dan yang kelima adalah bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang tadi. Tentu akan sangat indah hidup ini jika transaksi utang piutang ini benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sesuai dengan kesepakatan, benar-benar wujud kasih sayang, wujud tolong menolong. Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, ketika hutang melas, ketika bayar malas, maka bukan kasih sayang, tapi perselisihan yang akan muncul. Baik anakku, itu tugas yang materi hutang piutang yang dapat Pak Taro sampaikan sebagai tugas kalian. Silahkan kalian bisa mencermati Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, kemudian silahkan disimpulkan isi kandungan ayat tersebut, dituliskan di buku tugas kalian. Jadi nanti ketika kita sudah diizinkan untuk tatap muka, kita bisa berdiskusi langsung dan Pak Taro bisa ngecek buku tugas kalian. Kemudian yang tugas yang kedua, ketika kamu berhutang terhadap orang lain, kira-kira kewajiban apa yang kamu lakukan terhadap orang yang menghutangkan? Silahkan kalian jawab dan ditulis di buku tugas. Baik, itu anak-anakku untuk materi hutang piutang pada kesempatan kali ini. Dan akhirnya mari pembelajaran kita pada hari ini kita tutup bersama dengan bersama-sama membaca doa akhir pembelajaran dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang Pak Taram sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lain waktu insyaallah. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.